Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama melafazkan adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan hamba Allah yang insya Allah selalu bersyukur. Amin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti diketahui bagaimana di hari akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Camat Gaul ataupun Bupati, yang kami hormati Bapak Lurah Kuala atau Bidang Mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua MUI, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Mujahidin Ketapanya ataupun pengurus di dalamnya, yang kami hormati Ketua RPI ataupun mewakili, yang kami hormati Ketua IPI ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua IBI ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek, dan yang kami hormati wakil khusus tokoh agama ahli ulama Bapak Ustaz ataupun Ibu Ustaz yang paling kami hormati dan baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eci yang telah mempersilahkan saya satu kali untuk berdiri di sini dalam rangka memberi atas sambutan Bapak Ibu ataupun saudara kami semua. Sangat senang rasa hati saya bisa datang dan berjumpa dengan saudara-saudara baru saya di sini. Semoga tidak kami kita pada hari ini mempererat hubungan kita sampai kapanpun Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada KSI telah menurut saya untuk memberikan sambutan. Tadi saya dengar untuk yang membawakan tausiah ataupun ceramah adalah Al-Ustaz Zulfadli bin Abdul Rahman daripada pembina Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Batam. Jadi mungkin saya ini untuk sedikit menceritakan siapa itu Al-Ustaz Zulfadli bin Abdul Rahman dan apa itu Majelis Nurul Yakin Bapak Ibu. Al-Ustaz Zulfadli bin Abdul Rahman adalah pembina ataupun pembimbing di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Batam, Bapak Ibu, saudara dan semua. Beliau lahir daripada garis keturunan ulama, wabil khusus ulama Aceh, Bapak Ibu. Kakek, bapak, sampai dengan Al-Ustaz Zulfadli bin Abdul Rahman, alhamdulillah dari garis keturunan ulama Aceh, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pula bahwasanya beliau adalah seorang mursyid, guru besar, dan alhamdulillah anak beliau sampai dengan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, bukan bermaksud pula saya menggurui, bukan bermaksud pula saya mengajari, bahwasanya saya ingin mengingatkan waktu kepada diri saya pribadi. Apabila ada ulama ataupun pewaris Rasulullah mendatangi suatu tempat, maka insya Allah dapat dipastikan keberkahan di tempat itu akan bertambah Bapak Ibu. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu, rasanya sangat rugi apabila momen tersebut tidak kita manfaatkan untuk menambah keberkahan. Waktu itu untuk diri saya pribadi dan mengajak kepada Bapak Ibu semua Bapak Ibu. Selanjutnya siapa itu Al-Ustaz Zulfadli bin Abdul Rahman? Beliau di Kota Batam dikenal sebagai perukiah Bapak Ibu, perukiah syariah. Insya Allah dan alhamdulillah beliau bisa mengobati zahir dan batin, medis dan non medis Bapak Ibu. Dan di Batam sekarang beliau sudah membangun rumah sehat Bapak Ibu, yang mana rumah sehat tersebut dipergunakan ataupun diperuntukkan untuk membantu bagaimana Rasulullah yang mempunyai masalah dalam kehidupan, penyakit, zahir batin, medis ataupun non medis tanpa memungut biaya spesial pun.
karena tujuan beliau adalah bagaimana umat Rasulullah bisa bahagia, Bapak Ibu. Selain daripada pondok pesantren, rumah sehat, perukian, dan beliau juga memproduksi beberapa produk untuk juga membantu umat Rasulullah. Contohnya seperti ada air mulia, ada parfum mulia, ada madu mulia, Bapak Ibu. Yang mana produk tersebut beliau produksi atau beliau persembahkan untuk umat Rasulullah yang mempunyai penyakit, gangguan, untuk mengobati umat Rasulullah. Bapak Ibu, ada 3 keuntungan ketika kita mungkin membeli produk daripada majelis Nurul ini, Bapak Ibu. Keuntungan yang pertama, Bapak Ibu, saudara kami semua mendapatkan produk seperti air mulia, madu, beserta parfum. Dan keuntungan yang kedua, Bapak Ibu apabila ada mengalami sakit, insya Allah dengan mengkonsumsi produk kami tersebut, insya Allah bisa menjadi sehat. Dan apabila Bapak Ibu sehat, mengkonsumsi produk tersebut, alhamdulillah bisa menjadi vitamin. Dan keuntungan terbesarnya Bapak Ibu atau manfaat terbesarnya ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk daripada majelis Nurul Yakin adalah bersedekah, Bapak Ibu. Karena hasil penjualan daripada produk majelis Nurul Yakin tersebut kami menggunakan untuk pembangunan rumah sehat serta untuk menghidupi santri yang mengabdi di pondok pesantren majelis Nurul Yakin, Bapak Ibu. Jadi manfaat ketiga adalah manfaat yang paling besar, Bapak Ibu, akan menjadi amal jariah untuk kita semua, Bapak Ibu. Mungkin sedikit balik lagi kepada majelis Nurul Yakin, apa saja mungkin agenda ataupun acara yang ada di pondok pesantren majelis Nurul Yakin Batam. Yang pertama, di malam Jumat dan di malam Minggu, Al-Ustaz Zulfari mengadakan kajian, ada tasawuf yang lebih dominan tentang adab dan akhlak, Bapak Ibu, di malam Jumat dan malam Minggu kajiannya. Mungkin kami mengajak kepada Bapak Ibu yang jauh apabila ingin menonton, alhamdulillah kami juga menyediakan streamingnya melalui Facebook, Bapak Ibu, yaitu Facebooknya Facebook Ustaz sendiri, Al-Ustaz Zulfari bin Abdul Rahman. Siapa tahu Bapak Ibu dari jauh ingin menonton kajian Ustaz Zulfari bin Abdul Rahman. Dan juga kami ada YouTube, Bapak Ibu, untuk pesantren majelis Nurul Yakin. Guna apa kami ada YouTube? Agar kami dapat mensiarkan agama sampai kemanapun, Bapak Ibu. Insya Allah dengan berusaha kami mensiarkan agama melalui YouTube dapat membantu sedikit banyaknya atau memberi solusi kepada orang yang membutuhkan, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu, izinkan saya mengulang dan saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu. Bukan bermaksud mengajari, bukan bermaksud pula untuk menggurui, tapi saya mengingatkan diri saya pribadi, Bapak Ibu. Apabila ada ulama ataupun waris Rasulullah mendatangi suatu kampung ataupun suatu tempat, insya Allah dapat dipastikan kampung tersebut akan bertambah keberkahannya, Bapak Ibu. Maka sangat disayangkan apabila momen ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, Bapak Ibu. Mungkin ada yang saja kata sambutan yang dapat saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan secara lisan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Ibu, mewakili seluruh jamaah majelis Nurul Yakin Batam, Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak semangat jawab salamnya. Boleh diulang sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya awali dengan pantun. Jalan-jalan ke Penyekat, tidak lupa membeli mangga. Barang siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, insya Allah semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau masuk surga cepat atau lambat? Kalau cepat berarti udah tahu kan Bapak Ibu ya. Tapi saya doakan insya Allah semoga nanti ketika kita dipanggil sama Allah, kita insya Allah kembali dalam keridhaan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ayatan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi Rabbi yassir wa la tuassir, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sajikan kehadiran Nabiuna, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga kelak yaumil akhir kita dipertemukan dengan Rasulullah, dan insyaallah semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat tempatan, ketua MUI, berikut dengan staf ataupun jajarannya, yang kami hormati orang-orang tua kami yang hadir, yang kami hormati Bapak Camat beserta dengan staf-stafnya, yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tak dapat pula kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama. InsyaAllah hanya bisa berdoa semoga kita semua yang hadir, dan insyaallah semoga Inhil Riau wabil khusus
kampung kita ini senantiasa diridhai, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat tema sesuai dengan yang sudah tertera di banner di belakang. Ada gambar saya rupanya, yaitu tema dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perkokoh ukhuwah Islamiyah di era modern. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya Zulqadri bin Abdul Rahman dan bersama dengan murid-murid saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya karena mungkin kehadiran kami agak sedikit telat karena ada beberapa kendala Bapak Ibu. Insyaallah di Maulid ini kami mengadakan safari dakwah di Inhil Riau. Alhamdulillah kami sudah sampai di Inhil pada hari Kamis kemarin. Mulainya dari Guntung Bapak Ibu. Kemarin kami ke Teluk Pinang. Malam tadi kami mengisi tausiah di Masjid Teluk Pinang Bapak Ibu. Dan hari ini alhamdulillah kami sampai di sini Bapak Ibu, tentunya semua karena doa Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah kemarin saya juga pernah mengisi tausiah di Lahang Baru ya kalau nggak salah Pak. Insyaallah nanti kami akan ke sana Bapak Ibu. Insyaallah setelahnya juga kami akan ke Tanjung Penagih, Teluk Sungka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hadir bukan mencari kehidupan dalam agama Bapak Ibu. Kami hadir insyaallah untuk menghidupkan agama. Izinkan saya Bapak Ibu untuk bersosial di masyarakat ini. Insyaallah mungkin sampai dengan salat Isya nanti. Ba'da salat Isya nanti kami akan beralih ke Lahang Baru. Insyaallah semoga dengan kehadiran kami di sini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada acara Bapak Ibu. Ini acara apa Bapak Ibu? Acara apa? Maulid ya. Jadi ada begini Bapak Ibu. Ada yang berkata Maulid. Ada juga yang berkata Maulud. Nah, yang benar nih yang mana gitu kan? Maulid atau Maulud gitu. Nah, di kampung saya, di tempat mukim saya sekarang di Batam, ada orang berdebat gara-gara Maulid dan Maulud. Sebagian orang bilang ini Maulid bukan Maulud. Sebagian orang bilang ini Maulud bukan Maulid. Berdebatlah mereka gara-gara ikhtilaf, gara-gara khilafiyah, gara-gara perbedaan pendapat. Padahal Bapak Ibu, walaupun beda pendapat Bapak Ibu, tetapi kalau tujuannya sama, itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Contoh misalnya kita hadir duduk bersama tentunya dalam acara Maulid Rasulullah kan. Niat kita pasti karena Allah dan karena cinta kepada Rasulullah. Cobalah tengok, apakah kita memakai baju yang sama? Tidak Bapak Ibu. Ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci hitam, ada yang enggak pakai peci, ada yang pakai sendal, ada yang enggak bawa sendal, ada yang bawa sendal, pas pulang acara Maulid sendalnya hilang. Pas sendalnya hilang, ngambil sendal orang. Insyaallah semoga di sini tidak ada. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid apa Maulud? Nah begini. Yang pertama, kami tidak ada maksud sama sekali untuk mengajari Bapak Ibu semua. Wabil khusus alim ulama. Tak akan mungkin, tak akan pantas saya mengajari alim ulama. Tetapi apa kata Rasulullah? Undur mangqal wala tandur mangqal.
Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Guru saya bilang, orang tua saya bilang, setinggi apapun ilmu anak muda belum pernah tua. Serendah apapun ilmu orang tua sudah pernah muda. Jadi kami di sini anak muda memohon maaf kepada orang-orang tua, bil khusus tokoh-tokoh agama. Tidak ada maksud ataupun niat kami di sini untuk mengajari, tetapi niat adalah untuk mengingatkan diri kami pribadi dan umumnya kepada semua yang hadir. Adapun apabila ada kebaikan yang kami sampaikan nantinya, silahkan diamalkan. Apabila ada kesalahan, silahkan ditinggalkan saja. Karena umat Rasulullah tidak saling menyalahkan, tetapi saling mengingatkan, Bapak Ibu. Begitulah umat Rasulullah. Baik, balik kepada maulid ataupun maulud tadi. Maulid apa maulud? Sebenarnya itu sama, Bapak Ibu. Maulid artinya adalah hari lahir. Maulud adalah artinya yang dilahirkan, Bapak Ibu. Jadi maulid adalah hari lahir, maulud adalah, saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh nanti iya gitu boleh. Bapak Ibu, maulid adalah hari lahir. Hari lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal tahun. Maulud apa? Yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita mengingat Rasulullah. Lalu kemudian kita berusaha berbuat sebagaimana apa yang dibuat Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersifat, usahakanlah kita bersifat sebagaimana sifat Rasulullah. Nah, tentang zaman modern nih sama zaman dulu, Bapak. Mungkin saya berdiri dulu boleh ya? Oke, biar nampak. Izin, Pak ya. Zaman dulu, Bapak Ibu, orang-orang tua kita itu adabnya luar biasa, tuh akhlaknya luar biasa. Contoh, Bapak Ibu, dulu orang-orang dulu tuh naik sepeda kan? Naik sepeda, kalau contoh misalkan ada orang-orang tua tuh ngumpul, dia turun dari sepeda, betul ya? Terus didorongnya sepeda. Assalamualaikum, izin wa, kan gitu. Kalau zaman modern, orang tua lagi ngumpul, dia ngebut, Bapak Ibu. No, digas-gasnya pula lagi. Tapi itu kampung saya, Bapak Ibu. Sini insya Allah nggak ada kan. Jadi saya bilang sebenarnya contoh misalkan kalau kita ketemu orang ucap salam. Kalau ketemu orang nih, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Ibu gitu. Bapak kan gitu, disapa. Itulah salah satu akhlak Rasulullah. Rasulullah, Bapak Ibu, tak memandang siapa dia gitu. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang punya jabatan, mau yang tidak punya. Rasulullah bersifat kepada semuanya itu sama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, Bapak Ibu. Itu ada dalam keterangan tasawuf, Bapak Ibu. Keterangannya itu begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada jasad kita. Kita ganteng, kita cantik ataupun tidak, Allah tak lihat itu. Allah tak lihat juga kita ni punya jabatan ataupun tidak, Allah tak lihat itu. Allah juga tak pernah lihat kita punya harta ataupun tidak, kita orang kaya ataupun orang miskin, Allah tak lihat itu. Tetapi yang Allah selalu lihat fi qulubikum, di dalam hati kita apa, wa a'malikum, yang kita buat apa, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam hati kita
Itulah yang kita buat dalam sehari-hari, Bapak Ibu. Contohnya begini, Bapak Ibu. Hati itu disebut dengan qalbu ataupun wadah, Bapak Ibu. Ada keterangan disampaikan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah pula seluruh jasad. Apabila daging itu buruk, maka buruklah pula seluruh jasad. Apa segumpal daging itu? Qalbu, hati kita, Bapak Ibu. Ini saya contohin, Bapak Ibu. Ini wadahnya, Bapak Ibu. Kita bilang ini hati, di dalamnya isinya, Bapak Ibu. Di dalam botol ini, kalau misalkan isinya air mineral, air bening, tentunya adalah di dalamnya air bening, Bapak Ibu. Kalau misalkan air ini kita keluarin, kita isi air comberan, Bapak Ibu, maka di dalam botol ini adalah air comberan. Maka ketika contoh kita buka tutupnya, Bapak Ibu, maka ketika kita tumpah, Bapak Ibu, maka misalkan air bening, air yang bermanfaat di dalam, maka yang keluar adalah air bening yang bermanfaat untuk kita konsumsi, Bapak Ibu. Tapi kalaulah air comberan, Bapak Ibu, ketika kita keluarin, maka air comberanlah yang keluar, Bapak Ibu. Adapun apapun yang keluar dari lisan kita, Bapak Ibu, itu semua adalah isi di dalam hati kita, Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW selalu mengisi qalbunya ataupun hatinya dengan kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW itu mempunyai salah satu sifatnya itu aziz, Bapak Ibu, bijaksana. Beliau tidak pernah menyalahkan siapapun, Bapak Ibu. Ketika beliau memandang orang lain salah, beliau mengingatkannya. Kalau misalkan orang yang diingatkan tidak mampu untuk diingatkan, maka beliau mendoakannya, Bapak Ibu. Rasulullah tidak pernah menyalahkan siapapun. Kalau kita pengen diakui sebagai umat Rasulullah, berhentilah menyalahkan siapapun, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam qalbunya itu nur semua, Bapak Ibu, cahaya Allah. Nurullah. Kalau kita isi hati kita dengan nurullah, nur Muhammad, maka kalau kita ketemu orang itu akan nyaman, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita nggak ketemu sama orang itu akan rindu, Bapak Ibu. Maka saya kasih satu amalan yang diajarkan guru saya, Bapak Ibu. Silahkan diamalkan, Bapak Ibu, sebagai salah satu oleh-oleh saya kepada masyarakat yang ada di Inhil Riau ini, Bapak Ibu. Apa itu amalannya? Amalannya simpel, Bapak Ibu. Bismillah nurullah, Bismillah nur Muhammad. Dibaca di dalam hati, dibaca di lisan, Bapak Ibu. Bismillah nurullah, Bismillah nur Muhammad, Bismillah nurullah, Bismillah nur Muhammad. InsyaAllah, Bapak Ibu, ketika hati kita ini diisi dengan cahaya-cahaya, maka insyaallah kelakuan kita akan baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tasawuf itu adalah mengajarkan kita tentang akhlak, Bapak Ibu. Karena kalau kita pelajari tasawuf, maka kita akan memperbaiki akhlak kita, Bapak Ibu. Karena Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, Bapak Ibu. Kalaulah misalkan akhlak kita buruk, maka buruklah pula segalanya, Bapak Ibu. Saya pesankan sama murid-murid saya. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu, kita mau pergi safari dakwah. Kalian kemas-kemaslah pakai bawa baju. Kita mungkin selama 1 minggu ataupun 2 minggu di Inhil. Saya tanya sama mereka gitu, waktu mau berangkat gitu ya, Bapak Ibu. Saya tanya tuh, kalian udah siapkan baju untuk berangkat? Udah, katanya gitu. Terus saya tanya, Bapak Ibu,
Kalian kalau misalkan mau pergi ke suatu tempat, pakai baju bagus apa pakai baju buruk? Dibilang sama mereka, baju bagus, cikgu. Padahal dipanggil cikgu di Kota Batam, Bapak Ibu. Saya tanya sama mereka, apakah kalian tidak punya baju jelek di rumah? Punya. Kok nggak kalian bawa gitu? Dah nggak mungkin kita pakai baju jelek kalau pergi ke kemana-mana. Betul Bapak Ibu? Sama kayak kita di sini. Tak mungkin baju jelek kita pergi ke tempat acara maulid yang mulia ini, benar ya? Pasti baju-baju yang terbaik, bajunya bersih, bajunya rapi, bajunya wangi. Agar supaya apa? Agar supaya orang sekeliling kita itu nyaman. Baju-baju jelek jadi apa? Kain lap, betul Bapak Ibu? Jadi sebenarnya yang saya maksud adalah ini Bapak Ibu, pakaian luar. Adapun sifat adalah pakaian dalam Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu nengok saya contoh misalnya pakai sorban putih Bapak Ibu. Bapak kira ataupun Ibu kira saya alim. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kelakuan anak kita bisa jadi kelakuan kita di masa kecil yang kita buat sama orang tua kita Bapak Ibu. Sehingga kelakuan anak kita badal seperti itu untuk apa? Untuk supaya menghapus dosa. Sehingga kita bandel, kita bapak kita sama orang tua kita punya anak bandel. Supaya apa? Supaya ampuni dosa-dosa kita yang dulu ketika kita bandel sama orang tua kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya Bapak Ibu. Saya orang Aceh ya Bapak Ibu. Kata guru saya, orang kalau misalkan pergi acara kayak gini, acara-acara ceramah ataupun acara beginian, itu ada 4 macam. Yang pertama, saya pakai bahasa Aceh sedikit ya boleh Bapak Ibu ya. Dibilang sama guru saya gini, urang ya dengar-dengar ceramah, urang ya ajak-ajak acara-acara maulud, acara-acara agama, yang kepun ya tengku. Siapa yang tahu saya kasih hadiah Bapak Ibu. Siapa yang tahu artinya? Saya bawa hadiah Bapak Ibu. Siapa yang tahu artinya? Yang kepun ya tengku. Ada yang tahu Ibu-ibu, ada yang tahu artinya? Ada? Enggak ada. Dibilang sama guru saya, kalau orang-orang acara beginian, yang pertama tuh ya tengku, mau nengok ustad tuh. Ustadznya ganteng enggak gitu kan? Nah, saya mau nanya,
Saya ganteng enggak Bapak Ibu? Sekali lagi ya, saya ganteng enggak Bapak Ibu? Wajarlah laki-laki. Laki-laki ya memang ganteng kan gitu. Kalau perempuan cantik. Makanya Bapak Ibu, ketika saya pergi, istri saya nelpon terus. Telepon terus, abang lagi di mana? Abang ngapain kayak gitu. Kenapa? Karena dia khawatir gitu. Karena suaminya terlalu ganteng. Makanya saya saranin kepada anak gadis, kalau mau nikah, suaminya jangan ganteng-ganteng kali. Nanti nelpon terus. Saya bukan nyalahin istri saya ya gitu, contoh aja. Jadi yang kedua Bapak Ibu dibilang, orang kalau misalkan ada acara-acara beginian, yang kedua, ya dengar lagu katanya. Mau dengarlah lagu. Jadi di sini dibilang mau dengar lagu. Karena ini acara Maulid, tentunya kita harus bersalawat Bapak Ibu. Ayolah kita salawat biar menambah berkah. Boleh? Dalam Al-Quran Allah sampaikan tuh, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Dalam bait Al-Barjanji itu juga ada keterangannya begini Bapak Ibu. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik 'alaihi. Surga dan kenikmatan surga bagi siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengadakan acara ini karena cinta kepada Rasulullah. Dan insya Allah ketika kita dalam acara Maulid Rasulullah, tentunya kita bersalawat kepada Rasulullah Bapak Ibu. Kalau kita salawat kepada Rasulullah, surga dan kenikmatan surga baik dunia maupun akhirat kita akan dibahagiakan oleh Allah. Maka banyak-banyaklah bersalawat Bapak Ibu. Wabil khusus di bulan Maulid nih. Minimal kayak gini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kan lagi duduk-duduk, bapak-bapak lagi duduk. Dalam hati Bapak Ibu, dalam kalbu, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambilin dengar saya. Jadi hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, kita fokus kepada salawatnya. Kenapa terkadang kita melihat kesalahan orang? Karena hati kita nggak fokus kepada Allah Bapak Ibu. Kalau hati kita fokus kepada Allah Bapak Ibu, maka kita nggak sempat nengok kesalahan orang. Kenapa? Kita connect kepada Allah Bapak Ibu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan qalbu Bapak Ibu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ingat Rasulullah Bapak Ibu. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi kullu man salla alaihi. Ayo Bapak. An-Nabi sallu alaihi, sama-sama. Salawatullah alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi kullu man salla alaihi. Oh, mungkinkah kami ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai,
juga mustahil bagi kami menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi, engkau panutan kami. Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Habibi, sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah kami selalu agar kami selalu jalankan sunnahmu dan teruskan dakwahmu, Ya Habibi. Mohon selalu bimbing dan doakan kami ini. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. Duhai Allah, ya ilahi Rabbi, mohon izinkanlah agar seluruh masyarakat Inhil Riau ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagi masyarakat Inhil Riau ini menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi, engkau panutan kami. Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Habibi, sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah seluruh masyarakat Inhil Riau ini selalu agar mereka selalu jalankan sunnahmu dan selalu cinta kepadamu, Ya Habibi. Mohon berikanlah syafaat kepada seluruh masyarakat warga Inhil Riau ini. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, itu wajib mempunyai sifat pemaaf. Rasulullah berkata, tidak akan pernah aku akui menjadi umatku jikalau umatku menyimpan dendam walaupun sebesar biji zarrah. Maka kalau kita ingin jumpa Nabi, ingin jumpa Rasulullah, ingin mendapat syafaat Rasulullah, kalau kita mungkin pernah disakiti oleh orang lain, maafkanlah dia karena Allah dan Rasulullah. Doakanlah orang-orang yang menyakiti kita. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah pergi ke kota Taif untuk berdakwah Bapak Ibu. Sesampai di kota Taif, Rasulullah dilempar Bapak Ibu. Rasulullah ditolak, Rasulullah tidak diterima dakwahnya. Ada malaikat penjaga bukit Bapak Ibu, menengok Rasulullah kekasih Allah disakiti. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkatlah tanganmu ke langit, berdoalah kepada Allah agar aku lemparkan ni bukit ke kota Taif. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah punya sifat pemaaf. Apa kata Rasulullah? La fa innahum qaumul la ya'lamun. Aku tidak mau melakukannya. Mereka menyakitiku karena mereka tidak kenal aku. Coba tes kita Bapak Ibu. Kalau kita disakiti, kita marah enggak Bapak Ibu? Kenapa kita marah? Sebenarnya karena kita lupa Rasulullah. Coba kalau kita disakiti, kita ingat Rasulullah, kita enggak akan marah Bapak Ibu. Marah itu sifat api Bapak Ibu. Api Bapak Ibu, kalau contoh ada di rumah kita, kalau kita bakar itu benda itu akan hangus, betul? Amarah akan membakar jiwa ataupun kalbu kita. Amarah akan membakar amalan-amalan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang sakiti kita, doakanlah orang itu, semoga Allah berikan dia petunjuk. Begitu Rasulullah Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang mungkin pernah disakiti, dengan acara maulid ini, insya Allah Allah berikan kelapangan hati agar memaafkannya. Dan kepada kita yang mungkin pernah disakiti Bapak Ibu, mungkin kepada kita yang pernah menyakiti, kita datangi orang yang kita sakiti, kita minta maaf padanya. Kalau hablum minallah, bisa bertaubat. Hablum minan nas, kalau belum ada maaf dari orang itu, tak ada maaf Bapak Ibu. Maka sebelum kita meninggal Bapak Ibu, siapapun orang yang pernah kita sakiti, kita minta maaf. Siapapun orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Begitulah Rasulullah. Ada dua hal yang harus kita ingat, dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama, kebaikan orang sama kita, jangan pernah lupa itu. Yang kedua, keburukan kita sama orang Bapak Ibu. Ada dua hal yang harus kita lupakan Bapak Ibu. Kebaikan kita sama orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Insya Allah, kalau itu kita buat dalam hidup Bapak Ibu, itu kita nanti akan diakui sebagai umat Rasulullah. Dan itu adalah sebaik-baik akhlak Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau tausiah kasih hadiah. Saya mau ngasih hadiah dulu boleh? Oke. Yang pertama saya mau ngasih sorban dulu. Sama Bapak, ini Pak, untuk Bapak oleh-oleh Pak, mohon maaf Pak. Yang kedua saya mau ngasih sama Bapak Pak. Ada orang tanya saya Bapak Ibu kan, di Batam, di Inhil, Ustadz kalau ngundang Ustadz bayar berapa? Saya nggak minta bayaran Bapak Ibu. Saya ngobatin orang juga nggak pernah saya minta bayar. Kenapa? Ilmu Allah itu bukan ilmu saya. Ya kan gitu. Tapi namanya dari Kepri ke Inhil kan pakai kapal. Lah minimal ongkos kapal aja lah.
Ya kan kayak gitu. Izinkan Bapak Ibu, nanti saya mau bersosial di sini, siapa tahu di sini ada yang sakit. Insya Allah atas izin Allah, semoga nanti yang kami obati sakitnya Allah sembuhkan. Karena kami berusaha khairun nas anfahum linnas, datang jauh-jauh dari Kepri ke Riau, berusaha meninggalkan kebaikan. Saya datang bukan sebagai tamu undangan Bapak Ibu, tetapi saya datang karena Allah dan Rasulullah. Saya anggap semua Bapak Ibu ini adalah keluarga saya. Karena sesama muslim itu bersaudara. Perumpamaannya seperti satu tubuh. Apabila ada satu tubuh yang sakit, maka yang lain akan ikut sakit. Jadi insya Allah dengan momen ini izinkanlah saya main-main di dekat kampung ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Saya Bapak Ibu dulu tentang tabaruk tuh. Dulu nih, mama saya kalau marah, mama saya marah kan, mama saya bilang, mudah-mudahan terang hatimu, kayak gitu dia bilang. Kalau ibu-ibu kalau marah sama anak, ibu bilang apa Bu? Anak-anak ibu kan bandel tuh. Misalnya tuh, ibu marah nggak sama anak tuh? Memanglah. Ibu kan baik-baik ibu ucap Bu. Karena ucapan seorang ibu itu makbul. Maka contoh misalkan nanti anak ibu bandel, mudah-mudahan jadi jamaat. Gitu. Mudah-mudahan engkau jadi ustaz. Bapak Ibu tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Imam Mekah. Itu ceritanya dulu waktu kecil itu bandel Bapak Ibu. Kalau ada tamu, dia ngambil pasir, disiram Bapak Ibu ke contoh makanan-makanan begini. Tapi mamaknya nengok, apa kata mamaknya? Mudah-mudahan engkau jadi imam di Mekah. Mudah-mudahan engkau jadi imam di Mekah. Sekarang jadi imam. Ucapan ibu itu makbul untuk anaknya. Kenapa? Karena al-jannatu aqdamil ummahati. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ucapan suami makbul untuk istrinya. Maka kalau contoh bapak marah Pak, bapak bilang istri bapak yang baik-baik Pak, nanti dia makbul dengan kata-kata bapak. Perempuan Pak, dalam ilmu psikologi itu wajib mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Jadi kalau misalkan istri kita ataupun ibu-ibu itu merepet, itu wajar karena dia sedang mengeluarkan 20.000 katanya. Dalam ilmu psikologi disampaikan, kalau misalkan perempuan tidak mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari, akan ada gangguan sakit di bagian belakang kepalanya tuh. Maka kalau contoh misalkan istri bapak lagi merepet, bapak jangan halangi karena dia sedang berobat. Dia sedang mengobati kepalanya yang sakit. Dalam ilmu psikologi, perempuan kadang-kadang tidak butuh nasihat, betul Ibu? Tetapi perempuan butuh didengar. Maka kalau contoh dalam bab suami istri, biarinlah istri kita curhat, kita diam aja. Iya kayak gitu. Laki-laki harus ngeluarin 2.000 kata dalam sehari. 2.000. Perempuan 20.000 kata. Kalau contoh kata-kata laki-laki dikasih ke perempuan, masih ada 18.000 lagi itu perempuan kata-kata yang harus keluarkan. Laki-laki diam aja. Maka kalau contoh misalkan ada laki-laki yang mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari, jangan-jangan dia perempuan. Beda sama ustad. Kan kalau ustad ngeluarin terus kata-katanya. Tapi kalau misalkan insya Allah kebaikan tidak apa gitu. Saya boleh panggil anak tuh, Dek. Bentar dulu. Sini ya. Mohon izin ya Bapak Ibu, anaknya ya. Kata guru saya, kalau ketemu anak kayak gini, ini kalbunya masih suci daripada saya. Guru saya bilang, suruh cium tangannya. Kayak gini nih caranya. Cium bentar ya. Coba peluk Ustaz. Ustaz wangi gak? Wangi. Mudah-mudahan kamu jadi Ustaz ya. Nama kamu siapa? Farza. Ya? Farza. Udah hafal surah apa? Ya? Al-Ikhlas. Coba Al-Ikhlas. A'udzubillah. Qul huwallah.
Jangan. Kamu berdiri aja biar kita imbang. Ustadz ngajarin kamu pakai irama, boleh? Nanti kamu ulang ya. Kayak gini. Jangan duduk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Ustaz mau ngasih hadiah ya. Nanti yang di sana, nanti jumpa Ustadz dapat hadiah semua ya. Iya, jangan lari. Nanti abe Ustadz ceramah, nanti jumpai Ustadz. Ustadz sini insyaAllah sampai salat Isya. Pada Isya mau ke Lahang Baru, mau silaturahim ke rumah Pak Wali. Ini untuk motivasi anak ya. Kalau misalkan paham agama, kemanapun kamu tuh disayang orang nak. Dari kecil agama harus ditanamkan ya nak. Jangan pernah melawan ustadz. Ya. Selalu patuh dan taat kepada guru, bapak imam, agar supaya berkahnya kamu dapat. Ya. Ustadz mau nanya, kamu mau pilih yang mana? Anak kecil tuh jujur Bapak Ibu. Mau yang mana? Satu aja ya. Satu aja ya. Yang mana? Ambil ya, ambil. Masya Allah. Ini untuk kamu, simpan. Tahu nggak? Kalau Ustadz yang kasih, itu berkahnya ada. Nah, ini minum Ustadz ya. InsyaAllah mudah-mudahan Ustadz dulu itu sering minum bekas, kalau di Aceh namanya tengku. Ya kan? Ustadz bukan bilang Ustadz fasih, tapi karena Allah yang mudahkan. Kalau Allah nggak mudahkan, Ustadz nggak bisa kayak gini nak. Ya, ini Ustadz minum, mudah-mudahan kamu nanti bisa hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu buat lidah kayak ini. Nah, ini bawa pulang minum. Makasih ya. Salam dulu. Oke. Nanti yang di luar jumpai Ustadz ya. Yang di situ boleh satu, sini. Satu aja. Ayo Kak. Nah, hadap sana. Namanya siapa? Ya? Bawang. Oh, namanya siapa? Boleh nanya nggak? Tapi jujur. Ustadz ganteng nggak? Jawab. Ganteng aja apa banget? Ya udahlah nggak apa-apa. Kamu mau pilih madu ruqyah, air ruqyah, apa duit? Duit, oke.
Tapi ya ada challenge-nya ya gitu ya. Kamu udah hafal Quran? Udah hafal Quran? Belum. Ayat pendek ayat apa? Ya? Ad-Duha. Nanti kamu sambung ya. Ustaz baca dulu nanti kamu sambung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Tokha. Sadaqallah. Masya Allah. Kamu cita-citanya Pak Ustazah? Insyaallah Ustazah. Ustaz doain ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jadikanlah anak ini jadi ustazah ya Allah, terkenal di seluruh Indonesia ya Allah, biar bisa mengharumkan nama Inhil Riau ya Allah. Ustaz kayak tadi ya. Bismillah. Nah, ya. Kamu mau yang mana nak? Ini aja enggak? Bentar dulu, ada pesan dari Ustaz. Mau dengar? Kalau kamu mau jadi ustazah, jangan pernah melawan orang tua. Jangan pernah melawan guru. Karena orang tua dan guru itu doanya tuh makbul. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kamu jadi ustazah. InsyaAllah mudah-mudahan kamu diundang ke kota Batam, ke pondok Ustaz. Oke, makasih ya nak. Sekarang ibu-ibu, ibu-ibu madu aja ibu ya. Gini ibu bapak, saya datang berusaha macam mana ada manfaat lah kan. Bukan ada maksud pamer-pamer, bukan. Bentar aja kok, kami habis sholat isya nanti beralih. Ya kan kayak gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang mau jawab pertanyaan saya ibu boleh tunjuk tangan. Ini udah saya ruqyah nih. Ini banyak udah saya ngobatin orang bapak ibu. Atas izin Allah, Allah yang menyembuhkan. Ada rematik, kolesterol, sakit jantung, Allah yang sembuhkan. Ada yang mau jawab? Ibu mau jawab pertanyaan saya ibu? Boleh ibu? Boleh ibu? Ya? Ya. Ya, oh Ibu Aji. Ibu Aji namanya siapa? Siti Aisyah. Bu, boleh saya tanya? Nama saya siapa, Bu? Nama saya. Nah, ini untuk Ibu ya, Bu. Oleh-oleh dari saya, Bu ya. Sekarang bapak-bapak gitu, karena udah mepet waktu, tak lagi mau zuhur. Di belakang aja, karena di belakang agak-agak santai kan. Di sini Pak, saya pilih ya. Bapak ini aja. Pak, ini saya ada parfum untuk bapak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo dengan momen Maulid nih kita perbaiki diri kita, akhlak kita, belajar menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Berusaha dan belajarlah jangan menyalahkan, tetapi saling mendoakan. Karena umat Rasulullah tidak pernah saling menyalahkan, tetapi saling mendoakan. Acara ini Bapak Ibu tak akan mungkin sukses tanpa kerjasama kita, betul? Itu karena kerjasama kita sehingga acara ini sukses. Pemimpinnya dan semua masyarakat yang ada di sini, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, sehingga acara ini bisa sukses seperti ini. Insya Allah semoga dengan acara ini kita ngumpul sama-sama seperti ini, dan insya Allah kita semakin solid dan semakin kompak. Dan insya Allah semoga kita nanti sama-sama dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Zulqadri bin Tugu Abdurrahman dan seluruh murid-murid saya mengucapkan ribuan terima kasih karena telah mengundang kami ke sini. Mohon maaf kami datang agak telat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya dalam tausiah tadi yang kurang berkenan di hati. Mungkin tausiah saya kurang lucu, mohon maaf. Mungkin tausiah saya kurang menarik, mohon maaf. Karena dari awal sudah saya bilang, saya datang di sini bukan orang berilmu, tapi saya datang ke Inhil Riau ini mau belajar kepada alim ulama dan tokoh masyarakat dan orang-orang tua di Inhil Riau ini agar kami dapat ilmu sehingga kami bawa ke Kepri. InsyaAllah kami bisa ngajarin kepada murid-murid kami di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Batam. Kami sedang membangun rumah sehat, bukan rumah sakit. Tujuannya untuk apa? Kadang-kadang sekarang berobat itu mahal. Saya berusaha untuk macam mana umat Rasulullah bisa mudah untuk berobat. Mungkin dia kurang mampu. Kami juga nanti bangun pondok pesantren mau gratiskan. Mau warga Inhil Riau, mau warga Kepri nanti gratis. Anak yatim, piatu. InsyaAllah mohon doanya Bapak Ibu. Kami sini ini bawa obat, madu, parfum, ruqyah. Itu bukan untuk saya Bapak Ibu. Hasil penjualan ini untuk bangun pondok pesantren Bapak Ibu, untuk membangun rumah sehat. Kalau Bapak Ibu ke Batam, mampir ke pondok kami. Jadikanlah pondok pesantren Majelis Nurul Yakin menjadi rumah Bapak Ibu warga Inhil Riau. Wabil khusus ini Kuala Lahang ya Pak, warga Kuala Lahang. Dan izinkanlah kami bersilaturahim dan bersosial dari siang ini sampai dengan sholat Isya. Ba'da Isya nanti kami akan beralih ke Lahang Baru. Kemudian kami akan pergi nanti besok mungkin ke Tanjung Penagih, ke Teluk Sungka. Dan terakhir kami diundang isi tausiah di kampung Kampung Biawak namanya kan. Kampung Biawak gitu. Saya nggak tahu di mana itu. Pokoknya Kampung Biawak Bapak Ibu. Iya. Terakhir hari Kamis saya nanti ngisi tausiah namanya Kampung Biawak. Saya nggak tahu entah di mana. Mudah-mudahan saya nggak digigit biawak. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga kami semua sehat-sehat, tidak menyakiti siapapun yang kami kunjungi. Mudah-mudahan kami bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan siapapun yang hadir kepada tempat kami, kemanapun kami silaturahimnya. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga kami senantiasa dimudahkan oleh Allah Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti ada yang baca doa. Izinkan saya berdoa dalam acara ini untuk seluruh masyarakat kampung ni dan masyarakat Inhil Riau. Tolong aminin doa saya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman. Ya Allah, mohon jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar beriman. Ya Allah, alhamdulillah ala ni'matil Islam.
Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam ya Allah, nikmat keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Mohon berikanlah keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan bagi seluruh warga Inhil Riau ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat persaudaraan ya Allah. Jadikanlah pertemuan acara maulid ini menjadi kekuatan persaudaraan di antara kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala permusuhan ya Allah. Siapapun yang bermusuhan ya Allah, dengan berkah maulid Rasulullah, mohon ya Allah damaikanlah mereka ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat pertolongan darimu ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah kami ya Allah. Allahumma rahamna ya Allah. Ya Allah, mohon sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Allahumma asturna ya Allah. Mohon tutupilah aib dan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rfa'na ya Allah. Mohon angkatlah derajat kami ya Allah, terkhusus derajat seluruh warga Inhil Riau ya Allah. Allahumma ij'alna nuran fi qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon jadikanlah hati kami menjadi terang ya Allah. Waj'alna nuran fi sam'ina wa basarina. Jadikanlah pendengaran kami menjadi terang dan penglihatan kami menjadi terang ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal lagi berkah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah kami dalam agamamu dan dalam ketaatan ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman ya Allah. Wakhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dan ketenangan ketika kami nanti menghadapi sakaratul maut ya Allah. Wakhtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan dan beramal saleh. Kami berlindung padamu ya Allah daripada segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami ya Allah. Ya Allah, mohon jagalah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, terkhusus ya Allah pemimpin-pemimpin Inhil Riau ini ya Allah. Mohon jadikanlah mereka menjadi pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang dapat memakmurkan masyarakatnya ya Allah. Ya Allah, apabila mereka lupa ya Allah, mohon ingatkanlah mereka ya Allah, agar supaya Inhil Riau ini senantiasa Engkau ridai, rahmati dan berkahi ya Allah. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ya ilahi Rabbi
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kun. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti anak-anak tolong jumpain saya, insyaallah ada hadiah. Karena ini tanah Melayu, izinkanlah saya berpantun untuk mengakhirinya. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada Ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi tausiah ini, tetapi insyaallah semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Saya Zulqadri bin Abdul Rahman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.